Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'a rasul rabbina bil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Gusti Allah. Atas peparingnya kita masih bisa silaturahim. Sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam atas junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa agama Islam rahmatan lil alamin ini dari Mekah Madinah sampai di bumi Nusantara. Mari kita ucapkan, tentu sebelumnya tentu ada proses panjang dari Mekah Madinah, dari Gusti Allah ke Malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi ke istri beliau Siti Khadijah, kemudian para sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para tabi'in, para ulama yang soleh. Terus perjuangkan sampai Islam itu ke bumi Nusantara. Nah, tentu kita bersyukur pada ulama-ulama yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini, yaitu dari abad ke-7, dari pertama abad ke-7, yaitu yang sudah kami publikasikan juga bahwa di Kota Barus itu sejatinya Sayyidina Hasan ada dimakamkan di sana di Kota Barus dengan makam yaitu Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal. Kemudian keturunan beliau menyebar mendirikan kerajaan-kerajaan besar. Matur nuwun atas dukungan-dukungan semua para sedulur sudah bergabung. Kula menyampaikan dulu. Jadi Islam itu berkembang dari keturunan Sayyidina Hasan, kemudian terus menyebar dari Aceh, kemudian ke Sumatera Utara, ke Riau, terus menyeberang ke Malaysia, terus menyebar ke seluruh Nusantara, ke Jawa dan seterusnya. Nah, alhamdulillah yang sampai di Jawa ini yang populer dari abad ke-7 sampai ke abad ke-13, abad ke-7 sampai abad ke-11. Abad ke-11 itu Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian abad ke-13, ke-14, abad ke-12, 13 itu para wali, yaitu Mbah Subakir, dan di situ ada Kiai Nurjati, Kiai Kafi yang di Cirebon. Kemudian abad ke-14, 15 itu masuk ke para wali-wali yang populer, yaitu Mbah Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Sunan Kalijaga. Kemudian berikut sampai di abad yang ke-18, 18, 19 itu dipopulerkan oleh Kiai Haji Muhammad Besari, kemudian putranya Kiai Haji Ilyas, kemudian Kiai Haji Hasan Besari yang di Tegalsari, itu melahirkan tokoh-tokoh besar kita, termasuk guru kami yaitu Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaida, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Asyim Asy'ari pendiri NU, dan seterusnya.
termasuk ada Romo Sito, kemudian ada buyut kami yaitu Raden Temenggung Brotonegoro, pendiri Bupati pertama Valorejo Ponorogo. Beliau adalah cucu dari Yang Batok-Gatong, dan terus berkembang melahirkan pondok-pondok pesantren besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Akhirnya alhamdulillah Islam berkembang pesat di seluruh Indonesia ini, dan Islam menjadi agama terbesar, agama mayoritas, yaitu lebih kurang 90%. Atas perjuangan beliau, mari kita ucapkan dengan ucapan jazakumullah khairan. Kemudian yang ketiga, matur nuwun pada saudara-saudara yang sudah menyimak video kami ini. Alhamdulillah ini banyak yang, ini karena malam minggu ya kita matur nuwun pada saudara-saudara yang telah bergabung, Pak Andri sudah bergabung, kemudian Sandi, kemudian yang lain-lainnya. Sebelum pada malam ini kita akan mengungkap cerita yang kemarin tertunda, yaitu cerita mengenai mengungkap di mana lokasi terjadinya perang Bharatayuddha itu sesungguhnya. Jadi banyak perdebatan. Nah, ini kita melihat atau meneliti posisi lokasi di mana perang Bharatayuddha sendiri itu di mana. Nah, ini tadi kulo sudah minta petunjuk oleh Gusti Allah, plus ditambah kulo coba komunikasi tadi baru aja dengan Pendowo Limo, dan alhamdulillah kita sudah menemukan titiknya. Kenapa kulo agak lama tadi, karena memang kita ingin tahu titiknya persisnya di mana. Gitu. Pas dulur bahwa Mas matur nuwun, Mas Hisma Andi Mamujaya, dan lain sebagainya. Kalau cerita dulu untuk menjelaskan nanti masalah kita komunikasi setelah materinya kalau sampaikan dulu. Karena ini penting, materi ini sangat penting, yaitu materi mengenai terungkapnya lokasi di mana perang Bharatayuddha tersebut atau Karusetra ya. Posisi Karusetra itu di mana? Gitu. Perlu panjenengan ketahui bahwa terjadinya perang Bharatayuddha itu adalah merupakan klimaks daripada gesekan atau terjadi perang saudara sebetulnya. Tapi kalau kita lihat, tapi sebelum kita melangkah ke situ perlu panjenengan kulo mereview kembali bahwa perang Bharatayuddha atau zaman Bharatayuddha ini usianya berapa tahun. Nah, kulo jelaskan bahwa kemarin beberapa hari lalu, 2 hari lalu kami sudah mendapatkan bahwa perang Bharatayuddha atau zamannya Pendowo Limo dan para Kurawa ini, kesatria Pendowo Limo dan kesatria para Kurawa ini adalah eranya 20.000 tahun sebelum Masehi. Jadi eranya 20.000 tahun sebelum Masehi. Jadi itu sudah kita sampaikan kemarin bahwa era Pendowo Limo itu sekitar 20.000 tahun sebelum Masehi.
Setelah peristiwa zamannya Pondolimo, baru eranya Nabi Nuh sekitar 15.000 tahun sebelum Masehi, jadi air bah. Kemudian eranya Nabi Sulaiman 10.000 sebelum Masehi. Jadi pas dulu bahwa terjadinya Perang Bharatayuddha ini, lokasinya yang kita lihat sekarang memang berbeda dengan lokasi yang zaman dulu. Nah, kalau kita melihat bahwa memang kondisi alamnya memang waktu itu masih kondisi Sundaland. Jadi antara Semenanjung Malaya ya, dengan Pulau Sumatera, dengan Jawa dan Kalimantan masih bersatu menjadi dataran Asia gitu. Makanya tadi kami agak lama niteni wilayah yang pas itu di mana. Nah, kalau tadi Yudhistira atau Puntadewa, beliau mengatakan tadi bahwa ciri-cirinya itu ada perbatasan, kata beliau, itu ada perbatasan wilayah gitu dari itu. Kemudian kalau Bima mengatakan itu lapangannya luas, kata beliau gitu. Kemudian Arjuna mengatakan banyak kali menuju lapangan yang luas tadi itu. Beliau itu. Kemudian Nakula Sadaya mengatakan suasananya jauh dari keramaian. Nah, itu. Tapi kalau ciri-ciri itu kan terlalu umum ya. Tapi itulah yang diketahui. Dan kalau tunjukkan peta Sundaland sama tadi oleh Pondolimo, ya memang beliau masih berbeda kan antara peta sekarang dengan peta zamannya Sundaland gitu. Jadi zaman Sundaland itu memang masih menyatu kan antara tadi yang Pulau sebutkan itu. Kemudian Mas dulu sebelum sampai kepada tempatnya, tempat daripada lokasi tersebut. Nah, ada hal-hal yang perlu Pulau sampaikan ya, bahwa untuk mencapai ini, kemarin kami sudah menyebutkan bahwa lokasi negeri Astina itu, tempat Kurawa itu sekitar di daratan India ya, kita di daratan India lah, itu negeri Astina. Ya, India itu bukan India yang sekarang, tapi sudah wilayahnya luas lah. Kemudian dia negeri Pandawa itu ada di Jawa, dan kemarin sudah Pulau sebutkan negeri Pandawa itu kerajaannya ada di daerah lokasi yang sekarang, yang kemarin Pulau sudah minta petunjuk dan kami sudah datang juga ke sana. Itu di daerah wilayahnya di Boyolali, Desa Nepen, Kabupaten Boyolali. Dan itu kerajaannya itu ada kursi singgasana dan sebagainya, itu sudah menjadi fosil batu-batu. Jadi kita kembali ke tadi cerita bahwa kerajaan Astina ada di India yang sekarang ya, India sekarang, tapi lokasi India itu waktu dulu luas. Kemudian negeri Amarta ada di wilayah Jawa Tengah. Nah, sebelum terjadinya Perang Bharatayuddha, itu masing-masing itu kemarin kan sudah kita jelaskan bahwa terjadi gesekan antara dua kubu itu. Akhirnya kan para kesatria yang Pandawa ini hijrah berangkat ke negeri luhurnya, yaitu negeri Tanah Jawa ini
atau Sundalen. Alhamdulillah beliau melakukan proses, masing-masing mempunyai berguru kepada jadi dalam perjalanannya mereka itu, dari yang Kulo sampaikan kemarin itu, jadi waktu itu mereka berjalan itu tidak melewati laut dulu, itu daratan, karena waktu itu memang masih Sundalan, memang kondisinya kan masih seperti bergabung ya antara Menanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Mereka jalan. Nah, itu sampai ke Sumatera, kemudian terus jalan-jalan sampai ke Pulau Jawa. Sampai Pulau Jawa seperti yang Pulau ceritakan kemarin, bahwa mereka Wondolimo berguru di Gunung Guntur di daerah Garut itu. Sekarang kalau panjang lihat, mereka berguru di sana. Sampai masing-masing kelima tokoh ini berguru pada sesepuh yang bukan sesepuh, para leluhur gitu. Karena kelima tokoh ini punya gurunya masing-masing. Tapi gurunya ini bukan gurunya nyata pada dulu. Gurunya guru goib, tapi bisa dilihat, bisa muncul. Seperti kami inilah sekarang kondisinya gitu. Jadi bisa muncul, bisa didengar, ditanya lah gitu. Nah, masing-masing tokoh, 5 tokoh ini punya guru masing-masing. Nah, selesai di daerah Guntur, kemudian mereka jalan ke wilayah Jawa Tengah juga berguru, sampai di Gunung Bromo dan sebagainya. Juga mereka Topo Broto dan sebagainya. Kemudian sampai ke Alas Purwo juga begitu. Nah, mereka berlima ini artinya mereka mendapat ilmu setelah Topo Broto itu, masing-masing punya kemampuan ya gitu untuk persiapan daripada perang Bratayuda itu. Nah, seperti Yudhistira, dia memang orangnya memang punya, atau Yudhistira atau Puntadewa itu diberikan ilmu, yaitu kebijaksanaan. Beliau orangnya bijak, makanya beliau jadi raja ya. Nanti akhirnya beliau menjadi raja. Kemudian pintar diplomasi, kemudian tidak pernah bohong. Nah itu, jadi dan selalu mengatakan kebenaran. Itulah ciri khas Puntadewa. Kemudian kalau Bima, kemampuan fisiknya yang hebat, menghancurkan musuh sekali pukul. Nah itu. Kemudian Arjuna mempunyai kemampuan yang kita tahu semua, yaitu memanah, dan punya spiritualnya tinggi, yaitu mempunyai kemampuan melihat masa depan. Nah itu. Kemudian Nakula punya kemampuan dan pengobatan, bisa mengobati hewan ya, jadi punya pengobatan. Kemudian kalau Sadewa, dia mempunyai ahli astrologi, perbintangan, astronomi, astrologi. Nah, kemudian bisa memprediksi masa depan. Kemudian kita sepintas saja, karena yang kita fokuskan di tempat wilayah, tapi ini perlu sedikit sepintas saja, sekilas, bahwa masing-masing tokoh ini dulu, baik Yudhistira atau Puntadewa, Bimo, Arjuna, Nakulasdewa, ini masing-masing berguru dan masing-masing punya anak buah. Gitu. Kalau Yudhistira memang beliau punya punya tim ya, punya gerbongnya, dia masing-masing punya gerbong nanti. Jadi punya anak buah atau punya tim lah gitu. Nah, Yudhistira ini para resi yang punya ilmu tinggi gitu. Jadi
nanti bergabung sama beliau nanti waktu perang Bharatayuda. Kemudian Bima juga begitu. Nah, kalau Bima ini beliau sempat nikah sama raksasa, putri raksasa. Kemudian sempat juga beliau menikah dengan wujudnya apa namanya, kepiting itu, kepiting. Kemudian Bima juga mengalahkan ular besar yang ada di laut gitu. Makanya ada cerita Bima Bima Suci itu ya. Nah, itu. Kemudian kalau Arjuna yang memang keahliannya pintar memanah dan sebagainya, dia mengajarkan pasukannya untuk supaya bisa memanah. Jadi itu. Jadi kelima tokoh ini memang menyiapkan diri melakukan apa semacam hubungan diplomatik atau apalah dengan tim-tim, menyiapkan grup apa namanya pasukan, masing-masing punya pasukan gitu. Jadi masing-masing punya pasukan untuk persiapan perang Bharatayuda itu. Kemudian pada hari hanya, nah perlu panjenengan tahu, kami juga mencoba mengcombine apa yang disampaikan oleh ini bisa lihat nanti di channelnya apa namanya Alif ya. Alif yaitu time travel itu channelnya Alif. Itu dia juga. Nah, tapi kulo melihat bener nggak apa yang penulisan dia, tapi mayoritas kebenarannya 90%. Makanya kulo mengkombin dengan apa yang disampaikan oleh channelnya Alif alias apa namanya tadi untuk time travel itu. Pas dulu perjalanan pasukan setelah ini melakukan proses yang cukup panjang, jadi bukannya 1-2 tahun, puluhan tahun, jadi beberapa sampai puluhan tahun mereka menyiapkan pasukan ini. Tapi sebelum dia, di samping saya menyiapkan pasukan, kemudian ada perintah mendirikan kerajaan yang ada di negeri Amarta itu. Akhirnya mereka setelah melakukan gerilya panjang, Topo Broto, dan melakukan mengkader orang-orang. Nah, pasukan-pasukan mereka juga pasukannya macam-macam. Ada pasukan siluman, pasukan bangsa-bangsa jin juga, pasukan binatang, termasuk binatangnya itu modelnya aneh-aneh. Ya. Jadi kepalanya orang, badannya kuda, itu ada seperti itu, dan seterusnya. Jadi macam-macam. Zaman dulu seperti itu, dan itu benar, memang itu nyata. Nah, akhirnya ini kita singkat saja, nanti kalau memang kita mau menceritakan bagaimana perjalanan mereka pasukan-pasukannya ini, jangan bisa cek nanti di itu kalau mengatakan itu benar apa yang disampaikan oleh Alif. Jadi proses ini berjalan. Jadi pasukan-pasukan sampai dari Sulawesi, Irian atau Papua itu, sampai pasukannya itu berjalan. Jadi gini, setelah dikumpulkan semua, diberikan komando bahwa lokasi tempat perangnya itu nanti saya tunjukkan, tapi dikasih diancer-ancer kata Pandawa ini tempatnya di sini. Itu nanti kita sampaikan tempatnya itu. Jadi semua pasukan yang dari kelompoknya 5 tokoh tadi itu, ya Bimo, kelompoknya Yudhistira, kelompoknya Bimo, kelompoknya Arjuna, kelompok Nakula, itu masing-masing menyiapkan pasukan macam-macam. Akhirnya
pada hari H yang ditentukan mereka berangkat di tujuannya di Karusetra ini. Nah, sekarang kita masuk ke di mana posisi Karusetra itu sendiri, kan gitu. Nah, tapi sebelum kita sampai ke situ, Pak Dul, perlu menyampaikan bahwa klaim daripada dari India itu mengatakan bahwa lokasi Karusetra itu ada di sekitar Haryana, India Utara, gitu. Jadi lebih kurang sekitar 100 km dari New Delhi, ibu kota India. Nah, tadi Kulo coba mendeteksi, minta petunjuk Allah dan komunikasi dengan 5 tokoh tadi, itu bukan. Dan tidak mungkin. Karena apa? Kalau wilayah yang dimaksud adalah di daerah Haryana, itu daerah utara dulu. Jadi kalau kita lihat pulau India, daratan India itu yang wilayah itu di sebelah sana dia, di daerah utara, di dekat New Delhi, terus ke sana lagi arah utara. Dan itu tidak masuk akal secara logika ya, karena perangnya itu wilayah negeri Amarta itu posisinya ada di wilayah kita di Jawa. Nah, mereka sudah sepakat wilayahnya di tengah. Tidak mungkin arahnya ke utara, pasti arah ke timur kan gitu. Makanya kemudian ada beberapa tokoh juga spiritual di daratan tinggi dia, tidak mungkin daratan tinggi karena wilayahnya kan kemari. Nah, yang masuk di akal ada yang tadi kami coba minta petunjuk, dan akhirnya kita ketemu Pak dulu. Wilayahnya itu di daerah antara, kalau kondisi sekarang ini Pak dulu, itu di daratan antara, kalau sekarang kalau kita lihat peta itu antara negara Laos dan negara Thailand. Namanya Luang Prabang atau lebih jelasnya Vintene gitu. Nah, Vintene itu adalah perbatasan antara negara Laos dan negara Thailand, itu di perbatasan. Nah, di situ ada padang luas itu sekitar daerah itu, walaupun sekarang sudah ada penghuninya ya, tapi itu wilayahnya di situ dan itu masuk di akal dulu. Jadi kalau cross check, minta petunjuk Allah di sini, di daerah antara perbatasan negara Laos dan Thailand. Kemudian para pendowo, kalau tanya juga bagaimana tempatnya ini, ya sekitar daerah sini, itu kata beliau. Jadi Mas Dur, tempatnya ini memang di daratan Asia, tapi ke arah timur. Lokasinya dekat antara perbatasan Laos dan Thailand. Itu namanya Vientiane kalau sekarang, atau Luang Prabas. Jadi itu perbatasan, memang Gilala itu perbatasan antara negara Laos dan negara Thailand. Itu Bang Dur. Jadi ini tempatnya secara spiritual, secara spirit kita sudah mengetahui tempat lokasinya. Mas Dul, banyak orang yang bertanya bagaimana panjenengan atau Bapak atau Mas bisa berkomunikasi, caranya bagaimana. Nah, ini Kulo sampaikan Mas dulu bahwa komunikasi kami dengan para tokoh itu tidak seperti orang-orang yang pakai mediasi, itu tidak. Jadi kalau misalnya kami berdua, ada tokoh lain atau teman kami, nah kita hadirkan di depan kita gitu. Nah, karena hari ini kan Kulo sendirian, itu Kulo langsung saja gitu. Nah, kebetulan kemarin kalau panjenengan lihat bagaimana cerita terungkapnya istana Amarta, itu kan tahu bahwa sejatinya beliau kan sudah ikut berjuang bersama kami
dan beliau sudah masuk di raga kami. Dan pulau hanya begini saja, kemudian minta izin, assalamualaikum beliau, akhirnya beliau menjelaskan. Kemudian pulau minta petunjuk juga dari Allah untuk memastikan apa betul apa yang disampaikan oleh Pendowo Limo itu lokasi tempatnya. Allah mengatakan, ya alhamdulillah, ya benar kata, ya matunun, semuanya udah bergabung, ya itu dulu. Jadi kita sekarang sudah mempunyai jadi kalau tambahkan lagi bahwa kami berkomunikasi dengan para leluhur itu tidak menggunakan mediasi, tidak menggunakan mediasi. Nah kebetulan yang sekarang ini kebetulan beliau udah ikut berjuang dengan kami dan beliau masuk ke kami, akhirnya kami tanya saja gitu. Tapi kalau juga cross check ke Gusti Allah dan cross check juga ke Mbah Sunan Kalijogo. Dan kalau kulo ini beliau keluar dan bisa kulo ngobrol di depan kulo itu. Jadi itu Mas Dulur. Jadi kita sudah menemukan secara spirit ya. Perlu panjenengan tahu bahwa tokoh-tokoh ini bukan kodam yang ada di pulau bisa di dalam atau bisa pulau keluarkan, itu bukan kodam, tapi ruh suci dan sukma sucinya. Jadi ruh suci dan sukma sucinya. Matur nuwun, baru ketemu, baru mengenal letmu ya, matur nuwun. Ya inilah kenapa ini dibuka Mas Dulur, bahwa orang belum tahu sampai sekarang detik ini juga kita baru mengungkap di mana tempat perang Bratayuda sesungguhnya atau Karusetra itu sesungguhnya. Ternyata Karusetra ini tempatnya ya tidak jauh dari kita, di wilayah masih wilayah Indochina lah, di antara kan Indonesia tidak jauh ke Thailand ke Laos itu dekat. Dan itu masuk akal karena posisi kerajaan Amarta itu kan di daerah Jawa, di Jawa Tengah. Jadi pasukan Pendowo Limo yang ribuan juga orangnya itu datang dari Papua sampai itu bergerak. Ada yang naik kapal, ada yang naik bina, ada. Jadi Mas Dul, pasukannya itu ada banyak dibantu oleh pasukan dari ikan yang besar-besar membantu. Jadi luar biasa membantu perang ini gitu. Dan ini perang dunia gitu, perang dunia pertama, perang dunia keberapa itu nggak tahu. Tapi ini pasukannya ya pasukan aneh-aneh gitu. Bang Oka matur nuwun udah bergabung, Yuyun udah bergabung matur nuwun. Ya. Jadi itu kita sudah mengungkap daripada tempat di mana pertempuran Karusetra itu antara Pendowo dan Pendowo dan Kurawa itu. Jadi setelah berkumpul Mas Dulur sampai di satu titik itu yang sudah disetujui itu tadi, itu terjadilah pertempuran yang maha dahsyat itu, dan itu menggunakan kesaktian Mas Dulur. Jadi matunun muklis, jadi menggunakan kesaktian, dan itu tidak seperti yang kita pikir bahwa perang itu perang tradisional. Itu luar biasa penggunaannya sudah ilmu ya, karena waktu itu memang ilmunya kan ya seperti zamannya setelah itu juga seperti zamannya Atlantis. Sebelum ini kan peristiwanya sebelum Atlantis. Kalau Atlantis kan 15.000 tahun sebelum Masehi, kalau ini
sebelum Atlantis, yaitu 20.000 sebelum Masehi. Jadi ini, dan itu pertempurannya pertempuran luar biasa. Ya Mas Dul, jadi ini sejarah ini memang ditulis oleh orang-orang daripada negeri India. Tapi pelakunya adalah sejatinya adalah dari Nusantara dan dari wilayah India sana juga. Nah, tapi kalau di sana mengklaim kan semua tempat terjadinya peristiwa dan sebagainya semua ada di sana. Ternyata kan nggak begitu. Seperti negeri Amarta ternyata kan ada di wilayah kita. Muklis sudah bergabung. Jadi itu Pak Dulur, kita sudah menemukan bahwa memang sejatinya cerita pewayangan itu ternyata memang real gitu, bukan cerita dongeng semata gitu. Nah, perang Bratayuda sesungguhnya adalah perang antara kebenaran dan kebatilan itu Mas dulu. Wah, ini user 550885855568445 bergabung. Matur nuwun. Nah, kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol ya kita sampai ini kan sekitar berapa menit tadi ya, jam 2, sekarang jam 2.44 ya. Kita nggak lama lah ya. Paling kita nanti jam 3 udah selesai, jam 3 dini hari lah selesai. Jadi Mas Dulur, ini kembali lagi bahwa perang Bratayuda itu adalah memang perang yang memang perang dunia pertama mungkin, perang dunia pada era zaman sebelum Masehi ya. Dan memang kalau dulu kesaktiannya kan luar biasa. Jadi orang bisa hitungan kedipan mata bisa melesat ke sana, melesat kemana. Jadi perangnya ya memang waktunya itu walaupun hanya berapa hari ya, lebih kurang 10 atau 11 hari ya. 11 hari pertempuran di Bratayuda, tapi kan memakan korban ribuan orang, banyak yang meninggal dan sebagainya. Akhirnya banyak tokoh-tokoh dari Kurawa juga banyak yang gugur. Kemudian dari alhamdulillah yang dari Pandawa itu kan yang banyak yang gugur dari sana gitu. Nah, nanti kita mengupas setelah ini siapa yang menggugur. Sebetulnya bisa buka itu kalau di siapa tokoh-tokoh yang meninggal dan sebagainya. Tapi ada satu misteri yang memang nanti kita ungkap, bahwa ada para spiritual yang mengatakan, atau ya sebagian spiritual mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah dari dua sosok kesatria yang masih hidup itu ya. Setelah perang Bratayuda itu yang masih hidup kemudian akhirnya hijrah ke negeri di daerah sana, di daerah padang pasir gitu. Kalau di cerita umumnya, literasi yang umum kan dia dari Mesopotamia ke wilayah Palestina dan seterusnya. Tapi sesungguhnya kan apa betul dia memang beliau itu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah satu tokoh yang memang salah satu tokoh dari Kurawa. Kalau dari kata-kata kan dia dari suku Quraisy, suku Quraisy kan. Suku Quraisy. Apa betul beliau? Itu nanti kita ungkap. Tapi Kulo belum bisa menjelaskan karena memang harus
teliti dulu. Nanti kita bicara dengan Kanjeng Nabi Ibrahim, apakah betul beliau itu yang dimaksud dengan tokoh kesatria Kurawa. Namanya lupa, tapi nanti kita buka. Ada 2 tokoh yang masih hidup itu. Nah, 1 tokoh yang memang hijrah ke daerah Timur Tengah. Nah, apakah beliau itu yang dimaksud dengan Nabi Ibrahim? Apa siapa? Nanti kita lihat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah pasukan Kurawa habis ya, alhamdulillah tokoh Pendowo Limo ini kembali merebut negeri Astina. Dan akhirnya kembalilah jadi yang menjadi raja adalah si Yudhistira. Kemudian dengan piawainya akhirnya Yudhistira seperti Pak Prabowo itu merangkul semua lawan-lawan politiknya, akhirnya menjadi raja yang bijak gitu. Nah, kemudian siapa yang menjadi tokoh yang raja di negeri Amarta? Ya tentu ada keturunan. Nah, itu kita tidak sampai ke situ, tapi intinya kita sekarang sudah sampai kepada titik bahwa negeri ternyata Bratayuda atau perang Bratayuda wilayahnya ada tidak jauh dari wilayah kita. Kalau dulu wilayah kita kan masih menyatu sama negeri yang sekarang namanya Laos dan Thailand itu kan. Dan itu masuk akal bahwa wilayah disitulah yang dijadikan tempat pertemuan, karena wilayahnya luas menurut tadi apa yang disampaikan para Pendowo itu, menurut Bima ya. Itu betul. Ya, waktu sudah, kita hanya sampai jam 3 aja, jadi tinggal berapa menit itu? Tinggal 10 menit. Ya. Jadi itu Dulur, kami dari tim advokasi Provinsi Daulat Istimewa Surakarta. Memang kami selalu di samping mensosialisasikan program-program provinsi, tim advokasi Provinsi Daulat Istimewa Surakarta menyampaikan program-program daripada sosialisasi daripada program-program Daerah Istimewa Surakarta ini, Daulat Daerah Istimewa Surakarta ini. Kami juga menyampaikan cerita-cerita ini. Tujuannya apa, Mas? Yang pertama untuk menghibur, karena memang orang Nusantara khususnya itu menurut sejarah dari dulu sampai sekarang itu senang dengan cerita-cerita leluhurnya gitu. Dan kami juga dari kecil juga sering dengarkan cerita. Dulu kita sebelum adanya YouTube dan sebagainya, termasuk medsos, kita sering pulang sekolah, keluar SD itu melihat buku cerita-cerita bergambar. Nah, itu bahkan kita dulu nyewa Rp100 gitu di situ. Itulah sering. Nah, makanya cuman kami di samping cerita sejarah, kami juga membuka mengungkap fakta-fakta bahwa sesungguhnya apa yang literasi yang di sejarah yang kita lihat dengan kenyataannya berbeda, pasti sangat berbeda. Dan tidak ada anak seperti hari ini juga kita ungkap itu menurut klaim daripada India kan, wilayahnya di daerah India Utara kan, tadi di daerah India Utara. Ternyata setelah kita cek ternyata tidak di daerah India gitu, malah
di daerah Indochina ini, kita wilayah dekat kita ini. Dan mereka mengklaim ke wilayahnya terlalu jauh, wilayah utara sana, dan secara logika tidak masuk akal. Negeri Amarta ada di wilayah Nusantara, di Jawa ini, Jawa Tengah. Kemudian perangnya di sana nggak mungkin terlalu jauh ke sana, gitu, nggak mungkin. Nah, tapi menurut mereka karena negeri Amarta wilayahnya masih seperti tempat mereka, gitu. Padahal mereka lupa bahwa zamannya Sunda dan lain itu kan antara Sumatera, Jawa, Kalimantan itu menyatu, masih di daratan Asia itu. Itu baru jelasnya. Jadi sekali lagi kami dari tim advokasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berharap dukungan Pak Sedulur untuk mendukung, membantu doanya. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa karena ini amanat dari konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 45 pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ayat 1 ayat 2, kemudian peraturan pemerintah nomor 16/SD tahun 1946 itu menjelaskan bahwa hanya 2 daerah istimewa, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Walaupun terjadi namanya anti suap raja, ternyata statement Bung Karno mengatakan ini adalah sementara, dibuatkan residenan. Gitu. Jadi wilayah Presiden Surakarta itu 6 kabupaten, 1 kota Madia. Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Kota Solo. Jadi 6 kabupaten, 1 kota Madia. Dan berdasarkan konstitusi juga, berdasarkan sejarah juga, bahwa negeri yang pertama sekali bergabung ke Indonesia adalah negeri Surakarta, Hadiningrat ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan pesan leluhur juga, kita harus menyiapkan wadah agar aset yang dari luar negeri masuk ke Nusantara ini lewat Surakarta, Kebu, Bule, Mulkandang. Itu pesan leluhur. Dan kita menyiapkan infrastruktur, yaitu provinsi daerah Surakarta yang terbentuk, kemudian dibikin zona ekonomi khusus. Wilayahnya sudah disiapkan oleh master plan oleh Bung Karno, yaitu master plan-nya itu Delanggu menjadi pusat ekonomi global. Itu yang menjadi. Jadi kami bukan semata-mata mendorong untuk kepentingan Provinsi Surakarta ini, tapi Provinsi Surakarta ini sasaran akhirnya sasaran antara adalah terbentuknya provinsi, tapi sasaran berikutnya adalah kita memasukkan dana untuk Delanggu menjadi daerah zona ekonomi khusus itu Pak Dulu. Jadi itu tujuannya agar apa? Aset-aset yang di luar negeri itu kita tarik keluar ke Indonesia, seperti yang kami lakukan dulu, tapi dulu tidak sukses tahun 2011 sampai 2013. Kenapa? Karena memang kita menggunakan instrumen bank yang ada sekarang, bank pemerintah, bank plat merah, dan bank swasta 1. Dan itu semuanya uangnya yang kami masukkan 3 kali kami masukkan, dan tidak ada 1 sen pun kami menikmati. Kami bertiga, satu teman kami yang dulu bekerja di World Bank, kemudian dia yang di Eropa, kami yang di sini menyiapkan semuanya melalui MT 103 One Way, cair tanpa syarat. Tapi alasannya begini begitu diblokir. Ternyata uangnya ya tahu sendirilah. Nah, berdasarkan pengalaman itu, makanya kami perlu wadah. Leluhur minta wadah. Wadahnya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, zona ekonomi khusus. Kita nanti punya bank sendiri, uang itu masuk ke tempat kita.
Jadi prosedur itu sasaran tembaknya. Untuk selanjutnya ya untuk kesejahteraan. Kalau uang sudah masuk dari khususnya dari Eropa dan Amerika, tapi juga nanti dari Cina, dari Timur Tengah kita tarik. Tujuannya ada sasaran akhirnya nanti untuk kesejahteraan Nusantara ini. Pintunya dari sini, masuknya ini digunakan untuk kepentingan Nusantara. Jelas ya? Wan STM sudah bergabung atau Wan kepala dinas sudah bergabung, kepala dinas. Gila. Nah itu betul. Jadi sasaran tembaknya itu. Jadi dan kami sekarang Mas Dur, kami sudah kirim. Jadi gini, anggaran sosialisasi ini, sosialisasi kampanye, seminar dan jejak pandang sekitar 2 miliar 740 juta. Dapat dari mana? Dari sponsor-sponsor. Nah ini kami sedang bikin proposal. Kemarin masih sedikit kami kirim, baru 10 proposal, kemudian hanya 15 kami kirim karena memang masih ada keterbatasan dana. Karena kami tidak berafiliasi kepada siapapun, tidak berafiliasi kepada partai politik, tidak berafiliasi kepada keraton, tidak berafiliasi kepada organisasi masyarakat, organisasi Islam, tidak ada. Kami dari bawah. Jadi, untuk itu kami bikin proposal. Ini rencana kami, kita mau bikin proposal sekitar 1000 proposal. Nah, untuk kepentingan dikirim ke Solo Raya ini, perusahaan-perusahaan, termasuk yang ada di, atau tokoh-tokoh yang ada di Jakarta dan di Solo ini. Nah, untuk itu Mas Dulur, kalau tidak keberatan kami menghimbau panjenengan selama tapi kalau perusahaan-perusahaan nanti sudah ada yang masuk 2 atau 3 atau 4, ya kami tidak minta dukungan lagi. Tapi kalau memang panjenengan berkenan, monggo, itu ada di deskripsi juga ada nomor rekening nomor rekening daripada bendahara kita. Itu nanti bisa jenengan bisa kirim sakpol kemampuan gitu. Jadi itu yang paling penting itu. Kemudian terakhir, ini adalah tugas kita bersama, karena siapa lagi yang mau memikirkan khusus untuk orang-orang yang warga atau masyarakat yang tinggal di Solo Raya, 6 kabupaten 1 kota Madura. Kami menghimbau betul-betul ini, mari kita sama-sama didukung agar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini segera terbentuk, terrealisasi. Karena seperti yang kami kemarin sudah sudah ketemu dengan beliau, Pak Jokowi, beliau minta supaya urusan ini jangan kepentingan politik, kepentingan oknum, kepentingan apapun, tapi ini kepentingan rakyat dari bawah ke atas. Jadi ini murni kehendak rakyat. Makanya di situ kami selain kampanye, sosialisasi, kampanye, seminar, ada jejak pendapat. Dan jejak pendapat itulah menyampung aspirasi dari masyarakat. Sesungguhnya rakyat daripada Solo Raya ini mau dibawa kemana? Jelas nih. Jadi jelas itu aja. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan karena ini mungkin sudah jam 3 dini hari, jam 3 lewat 1 menit, ya tentu semua dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya kurang, kalau memang ada salah-salah kata. Tadi mari kita kembalikan pada Allah, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Subhanallah amma yusriku. Allahumma inna salatu Sulaiman minal masyriq wal maghrib lizzati wa sifati wa quwwati jibril mika israti mulka Sulaiman kini wa isifat matas jala jelis rupa palima pancal Adam Sulaiman wa dawrasan birahmatika ya Rahman Rahim. Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun panghormatin Gusti ingkang maha suci ala jat ala sebab kula sejatin syatrukan karo sejatin serikan nyuwun wicaksana, nyuwun wicaksana, nyuwun wicaksana,
nyen pengasu, nyen pengasu, nyen atau, nyen ilmu hikmah, nyen ilmu hikmah, nyen sabda kan itu, nyen sabda. Kangge nindakake satrio lasirikan sejati, kangge menyinari itu nindak ingkang hukum. Nuri dunana kulli min hawana lama an qad sadaqtana wa nakuna minasy syahidin. Allahumma rabbana anjil alaina ma'idatan minas sama takunu lana inda li awali wal akhir wa atamin kawal junna wa tawajjuhin. La haula wa la quwwata illa billah kuntum minal la haula wa la quwwata illa billah kuntum minal la haula wa la quwwata. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dosa kakek kami, nenek kami, jangga kami, wareng kami, buyut kami, para nabi, para wali, para raja-raja Nusantara, para pandai, para pemujian agama bangsa dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, bagi masyarakat atau rakyat kami yang gugur dalam musibah banjir bandang yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sumatera Barat, dan saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Kami bersaksi bahwa mereka gugur dalam kondisi mati syahid, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, tolonglah ya Allah. Angkatkan derajat kami bersama kekasihmu, kekasihku, dan kekasih kami semua, ya Allah, Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rahman, jauhkan kami dari segala pengaruh dan fitnah dajjal, iblis, dan seluruh pasukan, ya Allah. Ya Allah, ya Jajal Ikram, ya Allah, lancarkanlah apa hajat-hajat yang ada yang diberikan tugas pada kami, ya Allah. Penegakan agama tauhid dan untuk kesejahteraan umat. Diawali, ya Allah, dengan berdirinya atau kembalinya daerah istimewa Surakarta ini kembali menjadi provinsi. Ya Allah, ya Allah, ya berikan kemudahan tim advokasi provinsi daulat daerah istimewa Surakarta dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dalam rangka sosialisasi, dalam rangka kampanye, dalam rangka seminar, dalam rangka jejak bantuan dapat. Ya Allah, berikan kemudahan kelancaran semuanya. Untuk selanjutnya kami bisa menggolkan, bisa kami lobby ke DPR, MPR, Presiden. Untuk selanjutnya kami optimis, kami berharap, kami berdoa atas izin-Mu, ya Allah, atas restu Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, dan restu semua para leluhur pada akhir 2026 atau maksimal awal 2027, Provinsi Daulat Daerah Istimewa Surakarta bisa menjadi provinsi yang mandiri dan otonom. Untuk selanjutnya kami bekerja untuk menyiapkan infrastruktur dalam rangka setelah kami menerima zona ekonomi payung hukum, zona ekonomi khusus Delanggu, maka kami selalu terus bekerja untuk memasukkan dana-dana, menyiapkan 3 perusahaan untuk menjadikan 3 perusahaan kita harus menjadi bank milik kita. Untuk selanjutnya uang yang dari Eropa, Amerika kita turunkan dulu untuk pembangunan infrastruktur Delanggu ini, ya Allah. Selanjutnya baru setelah itu selesai, baru semua sesuai dengan perintah dari beliau Monetary One, kami ditugaskan, ya Allah, untuk menyiapkan semuanya agar infrastruktur menggunakan biaya dari atas nama beliau itu, yaitu dengan jumlah di sekitar anggarannya sekitar 59 miliar US dollar atau sekitar 1 triliun. Ya Allah, berikan kemudahan kelancaran semua hajat demi hajat-hajat yaitu penegakan agama tauhid dan untuk kesejahteraan. La haula wala quwwata illa billah kuntu minal jin. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi inni lima anjata ilaihi haribat. Rabbi inni lima anjata ilaihi haribat. Rabbi inni lima anjata ilaihi haribat. La haula wala quwwata illa billah kuntu minal jin. La haula wala quwwata illa billah kuntu minal jin. La haula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah, kita kirim Fatihah 3 kali untuk yang gugur banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan saudara-saudara kita yang di Palestina, dan untuk seluruh para leluhur, orang tua kita dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang maupun lebih, kalau memang ada kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka.